Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah ingkang kaula hormati, pada kesempatan malam hari ini marilah kita bersama-sama membasahi mulut kita masing-masing dengan senantiasa berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, yang telah ingkang sampun paring nikmat dumateng kita sedaya. Nikmat Allah tidak bisa kita hitung satu persatu, sangat banyak, sehingga Allah telah menentukan pada kita, menghukumi bahwasanya jika kalian semua ingin menghitung nikmatku, kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallaha la tuhsyuha. Barang siapa apabila kalian semua ingin menghitung nikmatku, pasti tidak akan bisa menghitungnya, karena semakin banyak. Di antara ingkang kathah menika malam ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah setelah kita bersama-sama menunaikan salat maghrib, salat yang menjadi kewajiban individu, perorangan bagi setiap muslim yang mukallaf. Sanes mu'alaf nggih, mukallaf, muslim yang sudah dewasa, muslim yang sudah yang memiliki akal sehat. Dewasa nek ora ono tidak berakal sehat, ya tidak berkewajiban, tidak ditaklifi, tidak dibebani hukum itu. Kita bersyukur kita dipilih menjadi orang mukmin, orang Islam yang mukallaf, yang di pundak kita masing-masing ada kewajiban. Ingin menika bersama-sama melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan salat maghrib yang bersama-sama kita lakukan itu menjadi pembuka berkah, keberkahan bagi kita semua dari saat ini. Mudah-mudahan
Allah memberikan keberkahan sampai subuh nanti. Salawat ugi salam ugi katur dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarga dan para sahabatnya, ugi dumateng kita umatipun ingkang insyaallah tatsih istiqomah dalam rangka membaktikan diri kita, mengabdikan diri kita, menghambakan diri kita kepada Allah dengan senantiasa beriktiba dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka kita melaksanakan ibadah, dalam rangka kita menghambakan diri kepada Allah, dan dalam rangka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita akan menambah ketakwaan kita, iman kita akan senantiasa terawat, ketakwaan kita akan semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ibadah yang kita lakukan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul adalah uswah hasanah, contoh yang baik, bahkan yang terbaik di antara yang baik untuk kita ikuti, untuk kita tiru apa yang diteladatkan Rasul kepada kita, khususnya dalam rangka kita berbakti, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ibadah yang tidak pernah melenceng dari tuntunan Rasul, ibadah itu akan menjadi sah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mila Bapak Ibu rahimullah ingkang kula hormati, monggo kita sareng-sareng supados ibadah kula khususipun ibadah khosoh. Ibadah khosoh ini ibadah sing sampun dipun atur. Perintahnya dari Allah, petunjuk pelaksanaannya datang dari Rasul kita. Insya Allah Bapak Ibu, mila dalam rangka kita melaksanakan kewajiban itu, jangan sampai kita menambah atau mengurangi apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat maha penting, nun sewu pangapunten ingkang kathah Bapak Ibu. Terpaksa saya ingin mengulas kembali tata cara salat berjamaah. Perlu penjenengan ketahui bahwasanya salat jamaah itu salat yang dikerjakan bersama-sama, yang dipimpin oleh seorang imam. Yang lain sebagai makmum. Makmum itu mungkin bisa lebih dari satu, lebih dari dua, bahkan mungkin lebih dari 100 orang. Acaranya bagaimana? Ya mestinya ketika kita melaksanakan sholat berjamaah yang nilai pahalanya dilipatkan 27 kali kebaikan. Salatul jamaah tabdulu min salatil fadhi bisa bi isrina darajatan.
Sholat jamaah itu lebih utama, lebih baik dibandingkan dengan sholat sendirian, karena kebaikannya akan dilipat gandakan 27 derajat kebaikan. Meskipun kita juga tertarik dengan itu, tapi derajat yang 27 ini bisa diperoleh dengan beberapa syarat. Ketingalipun rumiyin kula sampun ngaturaken nek mboten lepat 2 bulan yang lalu, bahkan lebih dari itu. Apa sebabnya saya malam ini mengangkat itu? Karena ketika kita melaksanakan sholat jamaah itu makmume kuwi sak endole dhewe. Endol ngerti nggih? Sak karepe dhewe. Nek ditata ya rada mending angel. Padahal barisan itu sangat utama. Rapatnya barisan, lurusnya barisan menjadi salah satu di antara kita akan memperoleh keutamaan sholat jamaah itu. Nah, terusan, di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Tentunya kita harus mengupas dulu tentang siapa sih imam itu, apa yang dilakukan imam itu, kemudian siapakah makmum itu. Imam itu ikutan. Apa yang dilakukan imam itu harus kita tiru pada saat kita ikuti pada saat sholat berjamaah. Tadi kita sudah bersama-sama melakukannya. Maka dari itu monggo Bapak Ibu, saya ingin memberikan sedikit penjelasan tentang adab sebagai seorang imam dan adab bagi beberapa makmum. Mungkin makmumnya lebih dari satu. Ada beberapa hal di antara sini Bapak Ibu. Nah, di sini. Yang pertama, ketika sholat jamaah akan dimulai dan sudah ada tanda komando yang namanya iqamah, itu segeralah kemudian makmum yang waktu itu masih sama duduk berzikir kepada Allah. Ketika ada kalimat qad qamatis shalah, sesungguhnya telah berdiri sholat jamaah itu, segera makmum itu tidak leha-leha duduk atau mungkin kesana kemari. Tentunya setelah qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, makmum sudah berbaris dengan sebaik-baiknya. Sudah berbaris. Kemudian tugas imam yang pertama sebelum takbiratul ihram, siapapun yang jadi imam, tapi praktis yang imam pasti laki-laki, karena perempuan tidak bisa jadi imam laki-laki. Perempuan boleh jadi imam untuk sesama perempuan. Nah itu.
Jadi begini Bapak Ibu. Yang pertama, menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah iqamah, kemudian di sini disebutkan imam itu tidak segera kemudian takbiratul ihram. Rasulullah ketika ngimami itu melihat ke depan, menghadap makmum, kemudian makmum menatap imam sambil berkata, Rasulullah mengatakan, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Nggih. Atau ada hadis lagi yang ditambah dengan kalimat tarassu wa'tadilu, luruskan dan ini hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Li hadisi sahihain an Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Wa hadisi sahihain yang lain yang diriwayatkan oleh Anas, aidan wa hadisi sahihaini an Anasi aidan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqabbala alaina biwajhihi qabla ayyukabbira fayaqul tarassu wa'tadilu. Jadi imam kuwi ngedepi menghadapkan wajahnya kepada makmum, kemudian berkata saurunge takbiratul ihram, imam berkata tarassu wa ta'dilu, luruskan dan rapatkan barisan si salat. Lah nek ada perintah itu, ada yang menjawab memang sami'na wa ata'na. Tidak itu mestinya ketika imam menyatakan sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Posisi makmum sudah berbaris, tinggal merapatkan dan meluruskan. Isi ono calon makmum yang ada di sana, masih ada juga ya di sini tapi enggak mau berdiri. Itu kewajiban imam untuk segera memerintahkan. Sekali lagi karena shaf yang lurus, shaf yang rapat itu akan membuat sempurnanya salat jamaah kita. Karena saya tertarik, saya membaca di WA grup Al Furqon itu pada hari Jumat Kliwon ada beberapa di antara kita ya yang mungkin tidak memperhatikan itu. Padahal kalau tidak salah saya sudah sebelum takbiratul ihram saya menghadap ke panjenengan para makmum dan saya bilang, rapatkan dan luruskan barisan. Sesungguhnya lurusnya dan rapatnya barisan menjadi sempurna sholat jamaah kita. Kalau kita ingin sholatnya sempurna, sholat sempurna pasti Allah akan menerimanya. Kalau nggak sempurna, ya sholat jamaah kita kurang bisa diperhatikan oleh Allah. Makanya mohon, ketika ada kalimat itu dibacakan,
segera menata barisan. Cara menata barisan pun saya masih bingung melihat itu. Barisan yang pertama penuhi dulu. Kita ambil posisinya dari tengah, kemudian ke kanan, ada datang sebelah kiri, begitu seterusnya. Datang yang pertama berada di belakang, kan memang banyak kan mengatur di belakang imam. Kemudian berikutnya sebelah kanan, sebelah kiri, terus sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau sudah penuh barisan pertama, baru kita buat barisan yang kedua. Sama, memposisikan diri orang yang makmum nomor 2 ini, barisan 2 dari tengah, kanan kiri sampai selesai. Umpamane kok ono barisan sing kurang, diharapkan yang kurang itu barisan yang terakhir. Mungkin barisan ketiga hanya 5 orang. Posisinya masih tetap sama. Jangan keri gawe barisan nang kono dhewe. Sing yang 2 di sana, yang 1 di sini. Berarti itu memutuskan. Padahal Rasulullah mengancam. Allah mengancam lewat Rasulnya, bagi siapa yang ketika sholat jamaah tidak mau menyambung barisan itu, Allah akan memutus rahmatnya besok di yaumil akhir. Monggo, ini menjadi perhatian kita Bapak Ibu. Karena sementara ini Al-Furqan sudah menjadi sorotan bagi seluruh masjid-masjid yang ada di Kecamatan Batang khususnya. Monggo. Jadi kita yang sudah menjadi makmum yang permanen, monggo setiap subuh kalau imam sudah mengatakan itu segera, jangan kemudian cari-cari kono isi kebek gawe kene, kono isi lego gawe maneh. Lah ini yang menjadi masalah Bapak Ibu. Maka dari itu monggo kita perbaiki bersama-sama. Jadi jangan ada kemudian, ya kalau ada yang memberikan pengajian tentang itu, tolong dong perhatikan. Dan kita praktekkan, kita amalkan. Jangan hanya nanti ketika ada sesuatu yang aneh kemudian ngomong. Mbok ngundang orang-orang yang pinter mulang sholat itu. Padahal saya sudah menyampaikan itu. Kalau tidak salah 3 kali atau 4 kali dan dipraktekkan. Jenengan yo pirsa. Nah niki. Jadi kita koreksi diri kita dulu. Ya sebenarnya sudah sering saya sampaikan itu. Tapi mohon maaf, mungkin barangkali kredibilitas Pak Asrori tidak seperti yang lain barangkali. Yo silakan monggo. Mau memanggil orang lain monggo. Untuk khusus belajar bersama-sama tentang sholat. Karena sudah 3 kali saya mempraktekkan itu. Ibu-ibu juga melihat karena tabirnya saya buka. Bapak-bapak juga melihat bagaimana cara duduk iftirosnya, cara duduk tawaruknya. Yang tidak punya penyakit ya. Kalau yang ada penyakit jelas itu karena udzur syar'i. Sudah saya contohkan. Mohon diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Saya menukil beberapa hadis yang ada di buku Pedoman Salat karangan Profesor Dr. Hasbi Asidki dan menukil beberapa hadis tentang shaf yang tertuang dari keputusan himpunan keputusan tarjih. Silakan penjenengan nanti dibuka yang punya
halaman yang ke-133 sampai 135. Baca hadisnya. Kemudian praktekkan salah satu di antara tadi. Jadi ketika jadi imam itu lurus dulu menghadap makmum, kemudian kita beritahu, marilah kita bersama-sama luruskan barisan kita, rapatkan barisan kita, jangan ada yang seperti ular menggok-menggok. Rapat di sini, Bapak Ibu rahimullah, telapak kaki kanan kita bertemu dengan telapak kiri saudara kita. Begitu seterusnya. Nek iso pundaknya juga sama. Lah nek gede ndak dhuwur, ya tidak harus kemudian menyamakan. Yang penting telapak kanan dan kiri kita bertemu dengan telapak kanan kiri saudara kita yang ada di samping kanan dan yang ada di samping kiri. Tidak kemudian ada yang berdirinya rapat seperti berdiri dalam satu kaki tok. Ada yang terlalu lebar sehingga bisa diproporsi bocah lebar. Kemudian orang itu mencari sampai ketemu. Ya posisinya kalau memang itu memang ada ukurannya Bapak Ibu. Jarak kaki kanan kaki kiri kita ketika berdiri itu kira-kira 25 cm. Satu jengkal kita. Nek jengkale aku pendek ya sakmene ojo. Kayak ombo ya aku tak sesuaikan. Enggak. Kan ada yang mungkin lebih dari 40 mekangkang begini sehingga ya tidak rapat akhirnya. Yang dimaksud rapat di sini adalah kakinya, telapak kaki dengan ke atas lurus rapat, tidak longgar-longgar. Karena kalau kita dalam rangka sholat jamaah itu kemudian barisan kita itu longgar-longgar. Ini di sini disebutkan bahwasanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abi Umamah, Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, sawu sufufakum wakadu baina manakibakum walayinu fi aidi ikhwanikum wasaddu halala wa anna syaitana yadkhulu fi ma bainakum munazzilahil khadfa yakni waladas sahidoni sihoro, yang artinya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda mengatakan begini, dan berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, rapatkanlah sopmu, luruskanlah di antara bahumu dan berlunak-lunaklah di samping saudaramu, dan penuhilah tempat yang luang, sebab syaitan itu masuk di antara sop-sop itu yang luang, sebagaimana halnya anak kambing yang masih kecil masuk ke dalam barisan itu. Nah, jangan sampai kita memberikan kesempatan setan bersama-sama kita ketika kita sholat. Makanya nek ono sing kemudian gawe sop dewe di belakang, ya, itu tadi barang siapa yang memutuskan sop ketika sholat berjamaah, Allah akan memutuskan rahmatnya besok di yaumil akhir. Niki
Monggo Bapak Ibu. Kemudian nanti andai kata ini terjadi kemarin ya pada hari Jumat Kliwon itu katanya seperti itu. Saya membaca di WA-nya seperti itu. Ya iki ya kudune saya tak mengulang kembali. Itu kronologisnya kaula memberikan penjelasan itu sangat penting Bapak Ibu. Kalau imam bilang rapatkan ya kita ikut rapatkan karena imam itu adalah ikutan kita. Tidak didahului dan tidak disamai, diikuti. Itu Bapak Ibu rahimahullah sekedar mengingatkan kembali. Mudah-mudahan kita ingat beberapa bulan yang lalu yang pernah saya contohkan, yang pernah saya praktekkan bersama-sama dengan panjenengan dalam rangka kita melaksanakan sholat jamaah yang pasti ini jamaah pasti ada makmumnya. Nek makmum luwih akeh berarti ono soft